Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita akan memulai doa pagi kita hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan boleh bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur untuk semua hal itu. Tuhan, kami juga mengucap syukur kami sudah sampai ke hari yang 38. Kami melihat dan mengerti bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kami. Teruslah ajarkan kami ya Tuhan, apa tujuan hidup kami. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan tujuan itu dan boleh memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun
membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah kasih sejati mereka Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah sampai di hari ke-38. Tema kita hari ini adalah menjadi orang Kristen kelas dunia. Menjadi orang Kristen kelas dunia. Ini masih dalam tujuan kelima, yaitu kita diciptakan untuk sebuah misi. Fokus firman Tuhan pada hari ini adalah dari Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kemudian Mazmur 67 ayat 3 versi Living Bible, "Utuslah kami ke seluruh dunia dengan kabar kuasa keselamatanmu dan rencana kekalmu untuk seluruh manusia." Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita harus bisa membedakan antara pelayanan dan misi. Pelayanan itu adalah pelayanan kita kepada orang-orang percaya. Sedangkan misi kita adalah pelayanan kepada orang-orang yang tidak atau belum percaya. Kemarin kita membahas bahwa Tuhan ingin kita berbicara ke seluruh dunia, tetapi Dia memilih untuk berbicara melalui kita. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang Kristen kelas dunia. Rick Warren dalam bukunya ini berkata bahwa kita mempunyai pilihan, Bapak Ibu. Kita dapat menjadi orang Kristen kelas dunia atau orang Kristen duniawi. Nah, apa perbedaan antara kedua jenis orang Kristen ini? Orang Kristen duniawi memandang Tuhan itu terutama sebagai pemuasan pribadi, ya. Mereka mementingkan diri sendiri, doa-doa mereka terfokus pada kebutuhan, berkat-berkat, dan kebahagiaan diri sendiri. Mereka mau memanfaatkan Tuhan untuk tujuan mereka dan bukannya dipakai untuk tujuan-tujuan Tuhan. Sebaliknya, orang Kristen kelas dunia tahu bahwa mereka itu diselamatkan untuk melayani dan mereka diciptakan untuk suatu misi. Mereka siap menerima tugas pribadi dan bergairah karena tahu bahwa adalah suatu hak istimewa ketika kita itu dipakai oleh Tuhan. Mereka bangun setiap pagi dengan mengharapkan Tuhan bekerja melalui diri mereka. Nah, tipe orang Kristen manakah yang kita inginkan, Bapak Ibu? Tuhan memanggil kita untuk berpartisipasi dalam maksud yang lebih luas, lebih besar, beragam dan penting sepanjang sejarah dunia. Dari kitab Wahyu kita tahu bahwa
misi global Tuhan akan diselesaikan. Apa yang kita sebut hari ini sebagai amanat agung, suatu hari itu akan berubah menjadi penggenapan agung. Wahyu berkata, suatu hari nanti ada sekumpulan besar orang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa akan berdiri di hadapan Yesus Kristus untuk menyembahnya. Terlibat sebagai orang Kristen kelas dunia akan membuat kita mengalami sedikit bagaimana rasanya di surga sebelum itu terjadi. Bapak Ibu, dulu ketika Yesus memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar baik kepada semua orang, mereka itu mengalami banyak rintangan dan penghalang fisik untuk pergi ke seluruh dunia. Namun, pada saat ini, kita tidak menghadapi rintangan dan penghalang itu. Ada pesawat udara, ada kapal laut, ada kereta, ada bis dan mobil. Jadi, bisa dibilang hampir tidak ada lagi halangan fisik. Dunia ini sekarang terasa kecil, karena kita dapat terbang antar benua dalam hitungan jam. Dan kembali di rumah besok pagi jika perlu. Ditambah lagi dengan adanya internet, dunia kita ini semakin terasa kecil sekali. Kesempatan untuk kita terlibat dalam misi-misi internasional sekarang ini tidak terbatas, Bapak Ibu. Kita tidak punya alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Sebenarnya, satu-satunya yang menjadi penghalang adalah cara berpikir kita. Untuk menjadi orang Kristen kelas dunia, kita harus membuat perubahan mental. Pandangan dan sikap kita itu harus berubah. Nah, bagaimana seharusnya kita berpikir seperti orang Kristen kelas dunia? Rick Warren mengatakan ada 3 cara berpikir kita yang harus diubah. Yang pertama adalah perubahan dari memikirkan diri sendiri ke memikirkan orang lain. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Inilah hal pertama yang harus diubah, Bapak Ibu. Anak-anak itu hanya memikirkan diri sendiri, tetapi orang dewasa memikirkan orang lain. Filipi 2 ayat 4 berkata, ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tentu saja hal ini sulit, karena memang kita secara alami itu lebih memperhatikan diri sendiri. Satu-satunya cara untuk dapat melakukan perubahan pola pikir ini adalah bergantung terus kepada Tuhan, waktu demi waktu. Nah, untungnya Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Alkitab dalam 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu bahwa apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh Kudus yang akan membantu kita. Kita harus terus bertanya atau meminta Roh Kudus untuk membantu kita memikirkan kebutuhan rohani dari orang-orang yang tidak atau belum percaya ketika kita berbicara kepada mereka. Nah, dengan latihan kita dapat mengembangkan kebiasaan berdoa diam-diam dalam hati. Ketika kita bertemu dengan orang, kita bisa berdoa, Bapa, tolonglah aku untuk mengerti apa yang menghalangi orang ini untuk mengenal Engkau. Tujuan kita adalah memikirkan di mana orang-orang itu berada dalam perjalanan rohani mereka, dan kemudian melakukan apa saja yang dapat membawa mereka lebih dekat kepada pengenalan akan Tuhan. Kita harus berpikir seperti Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 33. Dia berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Yang kedua, Bapak Ibu, perubahan atau pergeseran dari pemikiran lokal ke pemikiran global. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bersifat global, Bapak Ibu. Ya, Ia selalu memedulikan
seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 yang kita kenal ayatnya itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kisah Rasul 17 ayat 26 dan 27 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Supaya supaya manusia itu mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun sebenarnya Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kolose 1 ayat 6 berkata, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ya. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Rick Warren berkata bahwa cara pertama untuk mulai berpikir secara global adalah mulai berdoa untuk negara-negara tertentu. Orang Kristen kelas dunia berdoa untuk dunia. Alkitab berkata dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk bangsa-bangsa supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Doa adalah alat yang paling penting untuk misi kita di dunia. Orang mungkin menolak kasih atau pesan kita, tapi mereka tidak berdaya melawan doa-doa kita. Doa kita bisa mengarah ke hati seseorang, entah orang itu berjarak 1 meter dari kita, atau 10.000 kilometer jauhnya dari kita. Apa yang seharusnya kita minta atau doakan? Kita harus berdoa untuk meminta Tuhan untuk kesempatan bersaksi, keberanian untuk berbicara, dan orang-orang yang akan percaya. Kita juga perlu berdoa untuk penyebaran kabar baik secara cepat. Dan kita juga harus berdoa meminta lebih banyak pekerja Tuhan di ladang Tuhan. Kita juga harus berdoa untuk para misionaris di seluruh dunia. Ya. Doa membuat kita menjadi rekan doa orang lain di seluruh dunia. Cara lain untuk mengembangkan pemikiran global adalah membaca dan memperhatikan berita ya dengan mata amanat agung. Apapun peristiwa atau konflik yang terjadi, misalnya konflik Rusia dan Ukraina, kita bisa memastikan bahwa Tuhan akan memakainya untuk membawa orang datang kepadanya. Justru di bawah tekanan atau dalam transisi itulah, orang-orang itu akan bersikap paling terbuka kepada Tuhan. Cara lain lagi untuk mengubah pola pikir menuju pemikiran global adalah dengan cara pergi mengikuti proyek misi ke negara lain. Rick Warren berkata, berhentilah belajar dan mendiskusikan misi kita, dan lakukanlah saja. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita semua harusnya bisa melakukan misi Tuhan. Kita bisa menjangkau komunitas kita, yaitu Yerusalem kita, negara kita, itu Yudea, kebudayaan lain, Samaria, dan bangsa-bangsa lain, dunia. Gitu ya. Walaupun tidak semua orang mempunyai karunia misi, tetapi semua orang Kristen terpanggil untuk berada dalam suatu misi dalam keempat kelompok itu dengan satu atau lain cara. Walaupun tidak semua orang mempunyai karunia misi, tetapi semua orang Kristen terpanggil untuk berada dalam suatu misi dalam keempat kelompok itu dengan satu atau lain cara. Kita bisa menetapkan target untuk terlibat dalam proyek misi dari keempat target tersebut ya. Pengalaman ini akan memperluas hati kita, memperlebar visi kita, mengembangkan iman kita, memperdalam belas kasihan kita, dan memenuhi kita dengan sukacita yang belum pernah kita rasakan. Itu semua dapat menjadi titik balik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, orang Kristen kelas dunia, pola pikirnya bergeser dari pola pikir di sini dan sekarang ke pola pikir kekekalan.
Perubahan pola pikir ini penting menjaga kita untuk akhirnya tidak mengurusi hal-hal yang kecil dan menolong kita untuk membedakan apa yang mendesak dan apa yang paling penting. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 7 ayat 31 versi Message, batasilah dirimu dengan hal-hal duniawi, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Bapak Ibu, apa yang menghalangi misi kita? Apakah yang menghalangi misi kita untuk menjadi orang Kristen kelas dunia? Ibrani 12 ayat 1b berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seringkali yang menjadi penghalang kita adalah beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta juga seringkali menjadi penghalang bagi kita. Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ya, pernyataan Yesus ini dalam ayat ini paling sering disalah mengerti, Bapak Ibu. Yesus tidak bermaksud memerintahkan kita mendapatkan teman dengan uang. Ya, saya ulangin ya. Yesus tidak bermaksud memerintahkan kita mendapatkan teman dengan uang, Bapak Ibu. Yang ia maksudkan adalah supaya kita memakai uang yang diberikan Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus. Mereka kemudian akan menjadi teman dalam kekekalan yang akan menyambut kita ketika kita sampai ke surga. Ini adalah investasi keuangan yang terbaik yang akan pernah kita buat, Bapak Ibu. Belakangan ini viral berita tentang penipuan yang mengatasnamakan robot trading. Ya. Ribuan bahkan jutaan orang yang tertipu hal yang seperti ini. Tidak sedikit dari kalangan orang Kristen dan hamba Tuhan juga yang jadi korban. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Hal ini bisa terjadi karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan instan dari investasi robot trading itu. Dan akhirnya menjadi korban penipuan. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, banyak gereja dan lembaga misi yang di masa pandemi ini mengalami kesulitan keuangan karena persembahan yang berkurang. Kalau orang-orang berani menginvestasikan uang mereka untuk sesuatu yang hanya menghasilkan keuntungan sementara di dunia ini, mengapa kita tidak mau atau tidak berani menginvestasikan uang kita? Yang sebenarnya adalah dari berkat Tuhan juga. Tapi kita investasikan untuk sesuatu yang berharga dan bernilai kekal seperti pekerjaan Tuhan dan pekerjaan misi. Rick Warren berkata bahwa kita mungkin sering mendengar bahwa ya kita tidak dapat membawa harta kita pulang ke surga. Tapi Rick Warren berkata ya Bapak Ibu, dia berkata di dalam Alkitab itu berkata bahwa kita dapat mengirimkannya terlebih dahulu, ya dalam tanda kutip, mengirimkan harta kita lebih dahulu. Dengan cara apa, Bapak? Dengan cara berinvestasi dalam kehidupan orang-orang yang akan ke sana, gitu ya. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 19, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita dapat menginvestasikan, mengirimkan terlebih dahulu harta kita dengan cara berinvestasi dalam kehidupan orang-orang yang akan pergi ke sana. Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan orang untuk tidak melakukan pekerjaan misi, Bapak Ibu ya. Misalnya, aku tidak dapat berbicara dengan bahasa asing. Tapi Rick Warren berkata, kita bisa mendukung misi dengan uang yang kita punya, gitu ya.
Kita bisa berdoa, mendoakan misi gitu ya. Kemudian tidak ada yang dapat kuberikan, alasan lain gitu ya. Padahal kita sudah tahu setiap kita diberikan Tuhan shape kita masing-masing ya. Kita sudah membahasnya sebelumnya. Shape kita masing-masing. Tuhan memberikan kita shape kita untuk dipakai di suatu tempat. Kemudian alasan yang lain, aku terlalu tua atau terlalu muda gitu ya. Bapak Ibu kan sudah melihat contoh yang sudah saya berikan sebelumnya. Ibu Diana Hasibuan itu yang di usia senjanya pun masih terus melayani Tuhan. Bapak Ibu, jika kita tidak mau, kita selalu dapat mencari alasan untuk tidak melakukannya. Tetapi jika kita mau, kita akan selalu menemukan cara untuk melakukannya. Bapak Ibu, kelima tujuan untuk Tuhan, untuk kita yang sudah kita bahas, untuk menyembah, bersekutu, bertumbuh, menjadi serupa Kristus, melayani, dan berada dalam misi Tuhan di dunia ini. Kelimanya adalah panggilan untuk kita semua. Kelimanya tidak memerlukan suatu panggilan khusus, Bapak Ibu. Tidak. Tuhan tidak hanya mau memakai sebagian dari umatnya. Dia ingin memakai seluruh umatnya. Kita semua terpanggil dalam misi untuk Tuhan. Dia ingin seluruh gerejanya membawa Injil ke seluruh dunia. Banyak orang Kristen kehilangan rencana Tuhan untuk kehidupan mereka, karena mereka tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan menginginkan mereka untuk melayani sebagai misionaris atau hamba Tuhan sepenuh waktu? Saya memperhatikan satu hal yang sering terjadi belakangan ini di gereja-gereja, Bapak Ibu. Kalau dulu ya, orang Kristen itu selalu mempunyai pemikiran bahwa yang disebut pelayan Tuhan itu adalah hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya. Yang tidak jadi hamba Tuhan itu bukan pelayan Tuhan. Nah, ini sebenarnya pemikiran yang salah. Karena Tuhan juga memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani sebagai pengusaha, karyawan, atau tenaga profesional yang takut akan Tuhan. Itu dulu, gitu ya. Namun yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya, menurut Reward. Ya, yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Nah, ini juga menjadi teguran bagi saya, Bapak Ibu. Saya juga sering berkata, ayo melayani Tuhan. Tidak harus jadi hamba Tuhan kok, gitu ya. Nah, perkataan Rick Warren ini menegur saya. Dia berkata bahwa justru sekarang ini ribuan misionaris atau hamba Tuhan diperlukan pada saat ini. Dia berkata bahwa sekarang ini adalah titik kritis dalam sejarah kekristenan. Mengapa demikian? Karena sekarang ini begitu banyak pintu yang terbuka yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Misi Tuhan memerlukan banyak sekali hamba Tuhan. Ya. Ada begitu banyak kesempatan untuk membawa kabar baik itu kepada dunia pada saat ini. Ketika saya kuliah di saat, Bapak Ibu, saya melihat bahwa semakin sedikit anak muda yang mau jadi hamba Tuhan. Semakin sedikit juga mahasiswa yang berasal dari gereja-gereja yang berlatar belakang Chinese seperti gereja kita. Kita harus berdoa agar GKA Immanuel tidak hanya menerima hamba Tuhan, tetapi juga suatu hari boleh mengirimkan pemudanya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Gereja kita boleh suatu hari mengirim utusan misi. Bapak Ibu, saat ini ada hampir 8 miliar orang di bumi. Dan Yesus ingin semua anaknya yang tersesat itu ditemukan. Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amanat Tuhan, amanat agung Tuhan kita, adalah amanat untuk kita semua. Dan melakukan bagian kita adalah rahasia menjalani kehidupan yang bermakna. Besok Pak Tik akan membahas tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, berbicara mengenai orang Kristen kelas dunia, saya langsung teringat kepada pemuda ini. Ya. Pemuda ini lahir pada 7 November 1918 di sebuah kota kecil
yang bernama Montreat ya, di North Carolina, Amerika Serikat ya. Montreat ini adalah sebuah kota kecil sekali Bapak Ibu, yang sebagian besar adalah lahan peternakan. Nah, saya coba mencari tahu di Google tentang kota ini, dan sampai sekarang kota ini ternyata masih sebuah kota kecil, dan populasi penduduknya juga sedikit. Mungkin kalau kita mau bandingkan, mungkin di Malang itu mungkin seperti daerah Kesamben gitu ya, daerah kecil sebenarnya. Nah, pemuda ini mengenal Yesus melalui seorang pengkhotbah keliling pada usia 16 tahun. Setelah bertobat, pemuda ini menyerahkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, Tuhan lalu memakai dia dengan luar biasa. Sangat-sangat luar biasa malah, Bapak Ibu. Pemuda ini adalah Billy Graham, Bapak Ibu. Menurut websitenya dari organisasi yang didirikan oleh Billy Graham tersebut, beliau sudah berkhotbah di hadapan 210 juta orang, Bapak Ibu, di 185 negara dan wilayah. Banyak sekali orang yang menerima Tuhan Yesus dan bertobat karena mendengar khotbahnya. Bapak Ibu juga bisa melihat ya, bagaimana banyaknya orang yang datang dalam KKR yang dia pimpin. Kita bisa lihat ya, ribuan orang sekali datang dalam KKR yang dia pimpin. Begitu banyak juga orang yang datang kemudian menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Ini di stadion juga ya. Ini di Times Square. Di dalam pesan terakhirnya sebelum dia meninggal, Billy Graham berkata bahwa sebenarnya ketika dia melihat hidupnya ke belakang, semuanya itu penuh dengan kejutan, dia bilang, Bapak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelayanannya itu bisa mengantar dia ke banyak negara dan di depan begitu banyak orang. Yang sebenarnya dia minta kepada Tuhan adalah, Tuhan pakailah hidupku. Tuhan yang kemudian menjadikan dia seorang Kristen kelas dunia. Tuhan yang mengubah dia dari memikirkan diri sendiri ke memikirkan orang lain. Tuhan yang mengubah dia dari pemikiran lokal ke pemikiran global. Tuhan yang mengubah dia dari pola pikir di sini dan sekarang ke pola pikir kekekalan. Tuhan kiranya juga yang menjadikan kita semua orang Kristen kelas dunia, yang dipakai Tuhan juga dalam menjalankan misinya di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, maukah kita diubahkan menjadi seorang Kristen kelas dunia? Apa yang bisa kita lakukan untuk serta dalam misi Tuhan? Kita bisa memulainya dengan membagikan pesan kehidupan kita. Kemarin Ibu Maria sudah menjelaskan bahwa pesan kehidupan itu bisa berupa kesaksian kita. Kesaksian tentang bagaimana kita bisa mulai mempunyai hubungan dengan Yesus. Pesan kehidupan kita bisa berupa pelajaran kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran yang paling penting yang diajarkan Tuhan kepada kita. Pesan kehidupan kita bisa berupa gairah ilahi kita, yaitu hal-hal yang telah dibentuk Tuhan dalam diri kita untuk paling kita perhatikan. Pesan kehidupan kita bisa berupa kabar baik, yaitu pesan keselamatan. Sudahkah kita membagikan pesan kehidupan kita bagi orang-orang yang membutuhkan? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita membagikan pesan itu. Amanat agung Tuhan Yesus adalah amanat
Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan kami untuk sebuah misi. Kami berdoa ya Tuhan, seperti doa Billy Graham, pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu untuk misi Tuhan. Memberitakan, mengabarkan kabar baik pada orang lain. Kabar baik itu berupa kesaksian kami. Pelajaran-pelajaran yang kami boleh pelajari selama hidup ini yang Tuhan berikan. Gairah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bisa membagikan kabar keselamatan itu pada orang lain. Tuhan tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, biarlah hati kami boleh peka akan kebutuhan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa pagi hari ini. Kita berdoa masih untuk bangsa kita. Ya. Kita berdoa untuk kondisi ekonomi dan politik ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia yang saat ini dalam kondisi yang sulit di tengah masa pandemi ini, masa transisi juga menjelang pemilu. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, untuk kondisi ekonomi dan kondisi politik yang saat ini terjadi. Kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan yang menolong setiap jajaran pemerintah kami, Pak Jokowi dan setiap pejabat pemerintah. Biarlah mereka juga boleh diberikan hikmat untuk menangani masalah ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rencana-rencana jahat oleh orang-orang atau oknum-oknum yang jahat. Tuhan sendiri yang kiranya menolong, menggagalkan ya Tuhan. Menggagalkan setiap rencana mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan misi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami masih mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberitakan kabar baik ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang sudah ada ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk setiap hari kami boleh peka ketika kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami boleh menceritakan kasih Tuhan. Kami boleh menceritakan pesan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk gereja kita juga ya. Bapa di surga, kami sekali lagi juga menyerahkan untuk gereja kami GKI Immanuel yang kami kasihi. Kami terus berdoa untuk persiapan acara Paskah yang dimulai sore hari ini jam 6 dan seterusnya sampai hari Minggu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mengizinkan kami semua untuk datang beribadah secara onsite. Tuhan berikan kerinduan pada jemaat Tuhan untuk datang beribadah secara onsite ya Tuhan. Bertemu secara tatap muka. Kami terus juga berdoa ya Tuhan, supaya rangkaian ibadah Paskah ini boleh juga memberkati setiap jemaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap rangkaian ibadah ini Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana live streaming ke depan hari ini dan hari Sabtu dan untuk ibadah fajar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai setiap peralatan yang kami pakai, setiap perlengkapan yang kami pakai untuk menunjang live streaming ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani dalam rangkaian ibadah ini. Tuhan sendiri yang siapkan hati kami, dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan menyambut ulang tahun kami dengan penuh sukacita ketika nanti melalui rangkaian ibadah Paskah ini kami boleh dibangunkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan yang bergumul. Ya, saya akan memimpin
doa ini, dan Bapak Ibu juga boleh mengaminkannya. Mungkin juga Bapak Ibu mengingat ada nama-nama lain yang mungkin terlewat bagi saya, Bapak Ibu juga boleh mendoakannya. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Menyerahkan untuk beberapa jemaat kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Santoso ya Tuhan, untuk matanya. Kami mendapat kabar bahwa kondisi matanya belum membaik. Tapi Tuhan, kami tahu hikmat kami dan hikmat dokter terbatas ya Tuhan. Tapi Engkau adalah dokter, tabib agung ya Tuhan, yang melebihi segala dokter. Kami berdoa menyerahkan untuk mata Pak Santoso. Tuhan kiranya yang boleh beranugerah menyembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Santoso. Biarlah di masa-masa sulit ini juga dia juga boleh tetap berharap penuh pada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Thomas ya Tuhan, yang sampai saat ini belum sadar. Tapi kami juga boleh melihat perkembangan yang lebih baik untuk Bapak Thomas. Kami terus berdoa menyerahkan Pak Thomas ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong memulihkan Pak Thomas ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Lianto, untuk stroke-nya yang sudah dia alami selama beberapa waktu ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Edi Lianto. Kiranya Tuhan juga boleh memulihkan ya Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Lianto, biar dia boleh juga menjalani hidupnya dengan lebih baik juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Lee Semiu, Bapak Bok Iping, ya. Kami menyerahkan untuk kedua Bapak ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kiranya juga Engkau boleh memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tio Ichen, ya Tuhan. Engkau tahu segala pergumulannya, segala keluh kesahnya, ya Tuhan. Engkau yang menolong Ibu Tio Ichen, biar tetap boleh semangat, ya Tuhan. Tuhan yang menolong dia untuk melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh memulihkan kesehatannya, ya Tuhan. Untuk penyumbatan yang ada, ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong melalui obat-obatan dan setiap tindakan terapi yang boleh dia terima. Boleh memulihkan, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Fuye Hua, ya Tuhan. Operasinya kurang baik, sehingga dia harus menjalani operasi hernia lagi yang kedua kali ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan juga boleh beranugerah menolong untuk dokter yang akan menanganinya. Biarlah boleh menangani dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Fuye Hua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sedang menjalani pemulihan. Untuk Bapak Sutrisno, Tuhan yang tolong Bapak Sutrisno ya Tuhan. Biarlah boleh mengalami sukacita Tuhan, semangat Tuhan lagi, sehingga dia boleh bersemangat menjalani hidupnya Tuhan. Dan semangat ini boleh memulihkan kesehatan. Kami terus berdoa juga untuk Bapak Teguh yang menjalani proses pemulihan setelah stroke. Kami bersyukur bahwa Bapak Teguh juga boleh dipulihkan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus pulihkan, dan biarlah ya Tuhan melalui kesempatan ini dia boleh terus mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Yulin yang menjalani proses pemulihan ya Tuhan untuk luka di kakinya. Biarlah Tuhan juga terus boleh pulihkan. Kami berdoa biarlah Tuhan dia juga boleh terus dekat dengan Tuhan. Terus dikuatkan imannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk beberapa lansia kami, untuk Ibu atau Mama dari Ibu Sulasni. Tuhan yang tolong untuk kerinduan Ibu Sulasni, biar mamanya juga boleh betah di malam ini, sehingga Ibu Sulasni boleh membawa mamanya itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong. Kami berdoa untuk Ibu Surip, Ibu dari Pak Sunardi. Tuhan juga tolong dia. Tuhan yang berikan kesehatan sehingga Ibu Surip boleh menjalani hidupnya dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu YIT, Mama dari Ko Acau. Kami bersuka cita bahwa melihat Ibu ini juga boleh menjalani, mempunyai kesehatan yang baik di usianya yang tua. Tuhan berikan damai sejahtera ketika
yang kami doakan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat kami yang sakit, yang menjalani pemulihan, dan lansia yang lain juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini hadir, dan mungkin yang tidak hadir, yang saat ini menjalani pergumulan ya Tuhan. Mungkin pergumulan yang tidak dapat mereka ceritakan kepada orang lain. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin menjalani pergumulan, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi. Kiranya Tuhan beranugerah ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka melewati pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami ini ya Tuhan, dengan mengucapkan doa yang Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai,